Silakan pimpin doa dulu sebelum pembelajaran. Sebelum belajar mari kita baca dalam hati. Mulai. Mulai selesai. Oke, Bapak akan melaksanakan kegiatan maksud dulu ya, sebelum masuk ke materi. Sekarang tanggal berapa? 10 ya? Tanggal 10 bulan 9. Abu, ya. Aditya, Rahmat Fadir, Ahmad Mujati, Arif, Dewi, ada ya, Eko, Elsa, Adil, Fajar, Ferdi, izin kemana? Sakit apa izin? Izin. Gali, Gozi, Ilham, Jihan, apa tadi? Apa sunat? Kamil, Karim, Ciki, hadir ya. Muhammad Fajri, Muhammad Herdiansa, M Surya, Nur Hamid, Rahmat Dwika, hadir. Reviana, Rindu Sakin, Rio, mana Rio? Oke, hadir ya. Rian Prasetyo, Rizky Febrian, hadir. Rizky Nur Hidayat, izin. Rusteti, Suryanti, Tiara kasih ada, Wisnu, oke.
Oke, berarti ada yang izin, ada yang apa ya, nanti Bapak cari tahu ya mengenai si Jehan. Jehan itu kemana ya sama wali kelas. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai instruksi timer. Ya, perhatikan video yang akan Bapak lakukan. Di samping merupakan video di mana nih? Ya, di sebuah lampu merah. Ya, ada persimpangan ya yang ada di sebelah sini. Ya, jalannya ada yang sebelah sana. Ya. Nah, lampu merah atau lampu lalu lintas ya, itu menggunakan apa sih? Ya, dari merah berapa detik, kemudian kuningnya berapa detik, hijaunya berapa detik. Itu menggunakan apa? Betul ya. Nah, coba cek berapa lama waktu menyala setiap lampunya. 1 menit. Ya, coba kita lihat lagi ya. Pertama itu warna hijau. Tuh. Berapa? 30-an. Oke. Warna merah berapa tadi? 30-an. Sekitar 30-an ya. 38 40 ya. Berarti 30 sampai dengan dari 38 sampai dengan 40 detik. Kemudian yang warna kuning ya sekitar 2 sampai 3 detik ya. Nah, kemudian yang warna hijau 18 detik ya. Kenapa harus menggunakan urutan warna itu? Ya, hijau, kuning, kemudian merah. Kenapa harus warna kuning dulu? Ya, supaya tidak kaget ya. Langsung misalkan dari merah langsung ke hijau, ya harus persiapan dulu ke kuning, ya. Dan sebaliknya yang di sana juga, ya. Misalkan dari hijau langsung ke merah, bayangkan, ya. Mau seperti apa ya? Mobil kecepatan tinggi langsung merah, ya. Di sana langsung hijau, bisa tabrakan. Jadi harus kuning dulu, ya. Karena apa? Karena kendaraan juga perlu proses untuk berhenti, ya. Kendaraan juga untuk proses jalannya ada proses juga ya. Nah, jadi harus warna kuning. Urutannya tadi apa? Hijau, kemudian kuning, kemudian merah. Setelah merah apa? Hijau. Hijau. Kuning dulu dong, ya. Kuning dulu baru hijau.
pasti ada 5 ya. Nah, ya. Hijau, kuning, merah, kemudian masuk kuning lagi, baru hijau. Oke. Ya, tadi menggunakan timer. Ya, kita lanjutkan. Ya. Timer adalah alat yang digunakan untuk mengukur, ya, mengendalikan atau mengatur waktu dalam berbagai bidang. Timer memiliki fungsi yang penting. Ya, berikut adalah beberapa kegunaan umum timer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam industri. Ya, mengatur waktu memasak, menyalakan, ya, tentukan waktu olahraga dan lain-lain. Ya, kemudian olahraga juga sama ya. Nah, mengontrol waktunya produksi dan lain-lain ya. Kemudian sama juga dengan yang hiburan, yang mengatur waktu permainan, ya. Kemudian bidang pendidikan juga sama ya, pengaturan waktu eksperimen, kemudian waktu pembelajaran, waktu istirahat. Jadi, nah kita juga bisa ya, menggunakan timer, misalkan waktunya istirahat 15 menit, misalkan ya, di timer 15 menit. Setelah itu baru pembelajaran. Itu ya. Jadi untuk penggunaan timer di dalam kehidupan sehari-hari ya sangat ya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke. Untuk kegiatan hari ini tujuan pembelajarannya ada 7. Yang pertama, setelah melaksanakan praktikum, peserta didik dapat menjelaskan pengertian timer dengan benar. Kemudian menjelaskan fungsi timer dengan benar, menjelaskan jenis terminal blok, ya, on delay atau off delay dengan benar. Berarti timer itu ada 2 ya, ada yang on delay, ada yang off delay. Artinya apa? On delay, berarti delay itu berarti tertunda, berarti on, berarti nyala tertunda. Off delay berarti mati tertunda, ya. Menjelaskan blok fungsi timer dengan benar. Nah, timer yang kita bahas adalah timer yang digunakan di industri, ya, yang ada di PLC M221 CE40R, ya. Kemudian membuat contoh program timer untuk PLC M221 dengan benar. Kemudian membuat ladder diagram sederhana untuk instruksi timer. Ya, simulasi lampu lalu lintas dengan benar. Ya, yang tadi warna hijau, kemudian warna kuning. Ya, kalau kuningnya nyala berarti hijaunya mati kan? Nah, kemudian setelah kuning warna merah. Ya, lampu warna merah. Setelah warna merah kembali lagi ke warna kuning. Setelah kuning warna hijau. Nah, seperti itu ya. Kemudian nanti uji coba secara software dan hardware, ya. PLC M221 dengan benar. Ini tujuan pembelajarannya. Oke. Kemudian kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas yang kita lakukan hari ini, ya, ada 13. Siswa datang tepat waktu, ya, sepakat ya. Jadi siswa itu harus datang tepat waktu. Siswa berdoa sebelum dan sesudah belajar, ya. Kita telah berdoa dulu ya tadi. Nah, nanti juga sebelum keluar atau mengakhiri pembelajaran kita berdoa lagi, ya, supaya ilmu yang kita dapatkan bisa benar-benar jadi ilmu yang bermanfaat. Oke. Kemudian siswa wajib mendengarkan dengan baik ketika guru memberikan penjelasan. Ya. Kemudian siswa selama praktikum wajib mentaati semua aturan yang telah dibuat. Siswa dan guru harus menggunakan bahasa yang sopan. Ya, jangan menggunakan bahasa kebun binatang, ya. Nah, dia yang sopan ya. Siswa tidak diperbolehkan main game atau medsos selama pembelajaran, ya. Siswa berpartisipasi penuh dalam kegiatan praktikum, ya. Guru dan siswa harus sama-sama menghargai perbedaan yang ada. Nanti kalau misalkan Pak, menurut saya gini, ya, saling menghargai, ya. Kemudian jika ada satu
yang berbicara atau bertanya atau berpendapat nanti di dalam diskusi atau di dalam presentasi, yang lainnya mendengarkan. Ya, jangan banyak ngobrol ya, yang lain ngobrol, yang misalkan temennya yang ngobrol sedang presentasi, ya kalian harus diam, ya mendengarkan, ya. Kemudian kalau ada yang tanya, Pak, saya mau bertanya, ini diam juga. Nah, supaya apa? Supaya pertanyaan itu maksudnya apa? Nah, saling menghargai. Ya. Kemudian siswa berpendapat atau bertanya setelah dipersilahkan. Ya. Kemudian siswa hanya boleh keluar atau masuk dengan izin guru. Jadi masuk harus izin. Ya, permisi Pak masuk, mohon maaf terlambat. Ya. Nah, atau misalkan permisi Pak saya mau kamar mandi, harus izin dulu ya. Kemudian guru dan siswa saling menghargai. Siswa dan guru berkomitmen menjalankan seluruh kesepakatan yang telah dibuat ya demi kebaikan bersama. Ya, sepakat ya? Oke. Kita lanjutkan ya ke materi. Nah, nanti setelah Bapak jelaskan, kalian akan diskusi, kemudian lakukan praktikan ya. Oke, pengertian timer. Timer adalah instruksi untuk mengontrol dan mengoperasikan perangkat untuk durasi tertentu dengan satuan waktu menit, detik, dan mili. Nah, di PLC TM221CE40R itu ada satuannya 1 menit, 1 detik per 100 mili detik dan 10 mili detik. Ya. Nah, di sini ada input timernya, kemudian ada output timernya. Di sini ada tipenya, ya, ada tipe take on, ya, ada take off, ya. Kemudian TB itu ada time base-nya, ya, satuannya apa? Dan kalau di sini menit ya. Nah, kemudian presetnya berapa? Ya, kalau secara default itu 9999, ya, bisa diatur, ya. Oke, di sini ya namanya set TM0, ya. Jumlah timernya ada 256 timer, ya. Berarti dari timer 0 sampai dengan timer 244 ya. 224 ya maksudnya. Oke. Selanjutnya fungsi timer, ya, timer digunakan sebagai pengatur waktu proses, dapat digunakan sebagai komponen tundaan, ya, bisa timer on delay atau yang off delay-nya. Umumnya untuk kotak, ya, fungsi yang dapat diatur memberikan keluaran, ya. Kemudian timer juga digunakan untuk pulsa, ya, pulsa itu bukan pulsa HP ya, namun pemberi waktu. Ya, kapan dia aktif, kapan dia aktif. Ya. Kemudian jenis timer, ya, jenis timer yang timer on delay, ya, berarti hidupnya itu ditunda beberapa saat. Perhatikan ya di grafik di sebelah kanan, setelah input diberikan on, maka outputnya tidak on. Namun ada waktu di sini sesuai dengan presetnya. Misalkan presetnya ditentukan 5, ya, time base-nya ditentukan detik. Berarti setelah 5 detik, ya, maka dia akan on, ya. Nah, kemudian inputnya di-off-kan, ya, di-off-kan. Kemudian nanti di-on-kan lagi. Nah, tidak langsung outputnya on, namun ada jedanya, ya. Nah, kayak tadi, kalau satuannya detik, presetnya 5, berarti setelah inputnya on, dia dijeda 5 detik baru on untuk yang outputnya. Paham ya? Itu yang timer on delay. Kemudian untuk timer yang off delay, ya, berkebalikan dengan yang on delay, ya. Setelah input on, ya, maka outputnya masih on dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi sama
5 detik. Berarti setelah itu on, ya, dia outputnya belum off, masih on. Setelah 5 detik inputnya di on kan, terus kemudian off, dia langsung off ya. Nah, kita lihat ini ya, on, inputnya off, kemudian dia itu ada jeda waktu untuk off-nya selama 5 detik. Nah, kemudian inputnya lagi on, si outputnya on lagi. Tapi kalau di off kan, dia ada waktunya lagi. Ya, nah bedanya seperti itu. Paham ya? Karena ini adalah off delay, berarti matinya ditunda dengan beberapa saat. Ya, nah, oke. Selanjutnya, ya, untuk timer pulsa. Ya, instruksi timer ini bekerja ketika terdapat inputan pulsa timer dan on dengan preset yang sudah ada atau ditentukan. Ketika sudah tercapai, maka timer ya ini akan off. Contoh preset timer 10 range 1 detik, maka timer on selama 10 detik ketika ada inputan pulsa pada timer ini. Nah, seperti ini. Ya, inputnya 10 detik. Ya. Nah, outputnya dia aktifnya berapa? 1 detik. Nah, ya, setelah 1 detik mati lagi. Ada inputan nanti 10 detik dan seterusnya. Jadi nanti seperti pulsa. On off on off on off. Nah, kalau di industri gimana dipakainya? Industri untuk menggulung ya, menggulung rangkaian. Ya, gulung dulu, ya jeda, gulung lagi, jeda lagi, seperti itu ya. Nah, atau misalkan putar kanan, putar kiri, ya, sama ya. Antara putar kanan dan putar kiri tidak boleh berbarengan. Ya, karena apa? Kalau putar kanan, putar kiri di DC itu memindahkan ya polaritas negatif jadi positif dan sebaliknya dari yang positif jadi negatif. Kalau tidak ada jeda itu langsung konslet bisa. Ya, jadi motornya putar kanan, berhenti dulu, langsung putar kiri. Jadi jangan langsung putar kanan, langsung putar kiri, itu jebol. Ya, tidak boleh. Paham ya? Oke. Selanjutnya, nah ini blok fungsi timer. Ya, ini komen tetap ya, komentarnya apa bisa ditulis. Nah, simbolnya ya, nama blok simbolnya apa bisa ditulis. Kemudian ini timer numbernya dari 0 sampai dengan 255. Kemudian jenis timernya ada 3, ada yang on delay, ada yang off delay, ada yang pulsa. Time-nya itu bisa menit ya, menit itu ada default ya, itu bawaan. Kemudian 1 detik, ada per 100 mili detik, bisa per 10 mili detik. Nah, presetnya ya, presetnya dia itu dari 0 sampai dengan 9999, tergantung dari kebutuhan. Ini bisa diatur. Kemudian current value. Nah, current value alamatnya persen TM berapa dot p value, berarti nanti si pengonternya ya, penghitungnya dari 0, 1, 2, 3, 4 misalkan sampai 10 misalkan. Nah, itu current value nya hitung ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baru aktif. Nah, itu yang current value nya. Kemudian settingan ya, settingan input, ada settingan output. Settingan input itu IF ya, kalau output berarti Q. Nah, ya kayak tadi. Nah, yang ini ya. Nah, ini IF berarti input, ini Q berarti output. Nah, ini current value-nya dan di sini. Dan di bawahnya presetnya ya. Kemudian nah, untuk praktikum ya, nanti kalian lakukan 3 praktikum ya. Praktik yang pertama menghidupkan 3 lampu secara berurutan ya. Nah, deskripsinya ya, ketika push button ditekan yang A ya, maka memulai program ya. Setelah 2 detik menekan push button A, maka lampu 1 akan menyala ya. Setelah 2 detik berikutnya lampu 2 akan menyala, setelah berikutnya lampu 3 menyala. Berarti kondisi ke detik 6 ya, dia lampunya menyala semua ya, lampu 1, lampu 2, lampu 3 menyala semua.
ya. PB stop ditekan, maka dia akan mematikan program alias lampunya mati semua. Paham ya? Jadi lampu 1 nyala, 2 detik berikutnya lampu 2 nyala, beberapa detik kemudian lampu 3-nya menyala. Jadi totalnya nanti 3-3-nya menyala. PB off-nya ditekan, maka dia mati semua. Ya, itu praktek yang pertama. Ya. Nah, ini input dan outputnya telah Bapak tentukan, ya, ada di LPS yang telah Bapak berikan. Kemudian bagian-bagian timernya yang kita pakai di sini aja ya. Ini adalah push buttonnya dari 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kemudian outputnya yang kita pakai ini aja ya, dari key 08 sampai dengan key 013 ya di sini. Ya. Kemudian tabel kondisinya ya, sumbernya F0, kondisinya lampu hijau menyala ya, berarti pakai persen key 08. Selama berapa? 2 detik. Dimatikannya oleh apa? Dihidupkan oleh timer 0 ya. Ini dihidupkan karena dia tuh menyalanya berurutan ya. Nah, ini keterangannya setelah internal memori 0 aktif, maka timer 0 bekerja. Setelah 2 detik, maka lampunya akan menyala. Nah, ini yang menyalanya pakai timer 0. Ini sumbernya dari mana? Timer 0. Untuk menyalakan apa? Timer 1. Timer 1 aktif, maka akan menyalakan lampu 1. Nah, seperti itu ya. Nah, sumbernya dari mana ini yang ketiga? Timer 1. Ya, timer 1 menghidupkan timer 2. Timer 2 aktif menghidupkan lampu kuning. Nah, seperti itu ya kondisinya. Nah, nanti kalian praktekkan ya programnya. Ya, programnya ini ya, program 1, program 2. Nah, nanti kesimpulannya seperti apa? Ya, kesimpulannya seperti apa? Kemudian praktek yang kedua, ya, menghidupkan 3 lampu secara bergantian. Nanti sistemnya lampu 1 on, ya, kemudian beberapa detik lampu 1-nya mati, lampu 2 yang on. Beberapa detik, ya, lampu 3 yang on, lampu 2 mati. Terus bergantian, ya. 3 nyala, ya, kemudian mati lagi, yang 1 nyala. Ya, kemudian yang 2 nyala, yang 1-nya mati. Ya, jadi seperti berjalan. Ya kan, lampu lalu lintas juga sama ya. Lampu hijau nyala, ya, setelah itu lampu hijau mati, ganti yang warna kuning. Ya, kuningnya mati, ganti sama warna merah. Ya, merahnya mati, ganti sama warna kuning. Ya, dan hijau. Ya, sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Nah, ini deskripsi alurnya silakan baca, ada di LPS yang telah Bapak berikan. Ya, kemudian input outputnya telah Bapak berikan juga. Kemudian tabel kondisinya ada 4. Ya, 4 langkah. Ini sumbernya. Ini sumber untuk menghidupkan timer ini, ya. Dan seterusnya, tinggal baca saja. Oke. Kemudian praktek programnya telah Bapak berikan. Ya, ini program 1, ya, ini program 2, ini program 3. Silakan kalian praktekkan, uji coba secara software, secara hardware, nanti berikan kesimpulannya seperti apa. Oke, itu yang praktek yang kedua. Nah, untuk praktek yang ketiga, Bapak berikan deskripsi alurnya, ya, sesuai dengan Bapak minta nih, ya, seperti ini, ya. Nanti kalian tentukan sendiri, ya, input outputnya yang mana, ya. Bisa dilihat di tabel yang telah Bapak berikan, ya, dimodifikasi. Setelah input dan output ditentukan, kemudian kalian tentukan tabel kondisinya. Ya, sumbernya dari mana nih? Pasti sumbernya dari F0. Ya, ini timernya berarti urut aja ya. Ini timer 0, ini timer 1, ini timer 2, ini timer 3, ini timer 4. Ya. Nah, ini berarti timernya dari kemana? Ini sumbernya dari timer
0. Ini sumbernya dari mana? Timer 1. Ini sumbernya dari mana? Timer 2. Ini sumbernya dari mana? Nah, dan seterusnya ya. Keterangannya seperti apa? Silakan kalian pelajari di tabel kondisi yang praktek 1 dan praktek 2. Ya. Setelah menentukan tabel kondisi, silakan kalian bikin programnya. Ada totalnya 7 rang. Ya, dari rang 0 sampai dengan rang 7. Ya, nanti kalian buat programnya, kemudian nanti kesimpulannya seperti apa. Paham ya? Jadi untuk pagi hari ini ya kita akan melaksanakan 3 program ya. Program yang 1 ya, program yang kedua, program yang ketiga. Ya, setelah melakukan praktikum, kalian mengisi ya lembar kerja siswa yang telah Bapak berikan. Selanjutnya mempresentasikan hasil praktikum ya setiap kelompoknya. Ya, nanti bergiliran. Paham? Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian ambil komputernya, ya, ambil laptopnya, ambil trainernya, kita praktekkan. Ya, oke? Oke, laksanakan. Kita akan kesimpulan ya praktek 1 yang telah kalian praktekkan. Kesimpulannya, ketika pusbatan start ditekan, maka program run ya, atau memulai program setelah 2 detik ya, menekan push button A, maka lampu 1 akan menyala. Kemudian 2 detik berikutnya lampu 2 menyala, dan 2 detik berikutnya lampu 3 menyala. Dengan kondisi detik yang ke-6 itu lampu ketiga lampunya menyala. Bisa dilihat video praktek 1-nya. Nah, ketika push button ditekan, ya, lampu hijau menyala, lampu 2 menyala, lampu ketiga menyala. Ya, jadi kondisi detik yang ke-6 itu lampu ketiga-tiganya menyala. Ya, kemudian push button stop atau push button B ditekan, maka ketiga lampunya akan mati. Itu kesimpulan praktek 1. Oke. Kemudian kesimpulan praktek yang kedua. Ya. Nah, kesimpulan praktek yang kedua, setelah push button start ditekan, maka 2 detik kemudian lampu 1 menyala. 2 detik berikutnya lampu 2 menyala, lampu 1 mati. Ya, 2 detik berikutnya lampu 3 menyala, lampu 2 mati. Kemudian 2 detik berikutnya lampu 3 mati, lampu 1-nya yang menyala. Jadi terus menerus ya sampai dengan push button stop ditekan. Nah, bisa dilihat videonya seperti ini. Ya, lampu hijau menyala, lampu merah menyala, kemudian lampu kuning menyala, kemudian kembali lagi ke lampu hijau, dan seterusnya sampai push button stopnya ditekan. Baru dia berhenti. Nah, itu kesimpulan praktek kedua. Oke, kemudian kesimpulan praktek yang ketiga itu lihat di input outputnya. PBA ya alamatnya 15 ya, menggunakan push buttonnya NO ya. Ya, PBB berarti alamatnya 17 menggunakan push button NC. Kemudian kita menggunakan internal memori 0. Kemudian kita menggunakan timernya 42 dari timer 0 sampai dengan timer ketiga dengan tugasnya masing-masing. Jadi setiap timer itu menghidupkan lampu dan mematikan lampu. Contohnya timer 0 ya, mematikan lampu hijau dan menghidupkan lampu kuning ya. Kemudian timer yang 1 dia mematikan lampu kuning tapi menghidupkan lampu merah juga. Nah, seperti itu. Jadi ada yang
dimatikan oleh si timer, ada yang menghidupkan si timernya itu. Ya, paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini kondisinya ya, kondisi sesuai dengan instruksi praktek yang ketiga. Ya, sumbernya N0, lampu hijau. Lampu hijau berapa detik nyalanya? 3 detik. Dimatikan oleh timer 0. Ya, lampu kuning menyala oleh sama siapa? Timer 0. Ya, lama waktunya berapa? 2 detik. Setelah 2 detik ya dimatikan oleh timer 1. Ya, lampu merah menyala oleh timer 1 selama berapa? 6 detik. Setelah 6 detik dimatikan oleh timer 2. Ya, lampu kuning menyala dengan menggunakan timer 2. Ya, selama 2 detik. Ya, dimatikan oleh timer 3. Oke. Kemudian timer 3 akan menghidupkan lampu hijau. Ya, waktunya berapa? 3 detik. Ya, setelah 3 detik maka dimatikan oleh timer 4. Ya, tadi sama Bapak bilang timer itu digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Ya. Nah, ini yang program yang telah ditentukan. Ya, ada jumlahnya 86 dari rak 0 sampai dengan rak 7. Timernya ada 42. Nah, dari mana program ini? Dari yang tabel kondisi. Ya, sumbernya waktunya berapa, dimatikan oleh siapa. Nah, sehingga dapat disimpulkan seperti ini. Nah, PB startan lampu hijau. Berapa detik? 3 detik. Setelah itu lampu kuningnya menyala selama 2 detik. Nah, ya. Setelah itu lampu merah menyala selama 6 detik. Setelah 6 detik, maka lampu kuningnya akan menyala selama 2 detik. Nah, kemudian setelah kuning lampu hijau kembali, ya, selama 3 detik dan terus berulang sampai dengan push button stop di tengah. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Nah, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan di sini. Ya, semoga ilmu yang sedikit ini yang Bapak berikan kepada kalian bisa bermanfaat untuk kalian. Amin. Ya, silakan disiapkan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Belum siap. Sebelum pulang mari kita baca doa dalam hati. Doa mulai. Doa selesai. Jika beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buat dengan tidak. Silakan ambil ya trainernya sama laptopnya. Itu kuncinya ada di sana ya. Silakan. Itu silakan kalian buka kopernya ya, kemudian nyalakan komputernya ya. Trainernya dibuka juga.
Alamatnya mana kayak Ya, silakan matikan. Kita akan kesimpulan ya praktek 1 yang telah kalian praktekkan. Kesimpulannya, ketika pusbatan start ditekan, maka program run ya, atau memulai program setelah 2 detik ya, menekan push button A, maka lampu 1 akan menyala. Kemudian 2 detik berikutnya lampu 2 menyala, dan 2 detik berikutnya lampu 3 menyala. Dengan kondisi detik yang ke-6 itu lampu ketiga lampunya menyala. Bisa dilihat video praktek satunya. Nah, ketika push button ditekan, ya, lampu hijau menyala, lampu 2 menyala, lampu ketiga menyala. Ya, jadi kondisi detik yang ke-6 itu lampu ketiga-tiganya menyala. Ya, kemudian push button stop atau push button ban ditekan, maka ketiga lampunya akan mati. Itu kesimpulan praktek 1. Oke. Kemudian kesimpulan praktek yang kedua. Ya.
besar ditekan, maka 2 detik kemudian lampu 1 menyala. 2 detik berikutnya lampu 2 menyala, lampu 1 mati. Ya, 2 detik berikutnya lampu 3 menyala, lampu 2 mati. Kemudian 2 detik berikutnya lampu 3 mati, lampu satunya yang menyala. Jadi terus menerus ya sampai dengan push button stop ditekan. Nah, bisa dilihat videonya seperti ini. Ya, lampu hijau menyala, lampu merah menyala, kemudian lampu kuning menyala, kemudian kembali lagi ke lampu hijau dan seterusnya sampai push button stopnya ditekan. Baru dia berhenti. Nah, itu kesimpulan praktek kedua. Oke, kemudian kesimpulan praktek yang ketiga itu lihat di input outputnya. PBA ya alamatnya 15 ya menggunakan push buttonnya NO ya. PBB berarti alamatnya 17 menggunakan push button NC. Kemudian kita menggunakan internal memori 0. Kemudian kita menggunakan timernya 42 dari timer 0 sampai dengan timer ketiga dengan tugasnya masing-masing. Jadi setiap timer itu menghidupkan lampu dan mematikan lampu. Contohnya timer 0 ya mematikan lampu hijau dan menghidupkan lampu kuning ya. Kemudian timer yang 1 dia mematikan lampu kuning tapi menghidupkan lampu merah juga. Nah, seperti itu. Jadi ada yang dimatikan oleh si timer, ada yang menghidupkan si timernya itu. Ya, paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini kondisinya ya, kondisi sesuai dengan instruksi praktek yang ketiga. Ya, sumbernya F0, lampu hijau. Lampu hijau berapa detik nyalanya? 3 detik. Dimatikan oleh timer 0. Ya, lampu kuning menyala oleh sama siapa? Timer 0. Ya, lama waktunya berapa? 2 detik. Setelah 2 detik ya dimatikan oleh timer 1. Ya, lampu merah menyala oleh timer 1 selama berapa? 6 detik. Setelah 6 detik dimatikan oleh timer 2. Ya, lampu kuning menyala dengan menggunakan timer 2. Ya, selama 2 detik. Ya, dimatikan oleh timer 3. Oke. Kemudian timer 3 akan menghidupkan lampu hijau. Ya, waktunya berapa? 3 detik. Ya, setelah 3 detik maka dimatikan oleh timer 4. Ya, tadi sama Bapak bilang timer itu digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Ya. Nah, ini yang program yang telah ditentukan. Ya, ada jumlahnya 86 dari rak 0 sampai dengan rak 7. Timernya ada 42. Nah, dari mana program ini? Dari yang tabel kondisi. Ya, di sumbernya waktunya berapa, dimatikan oleh siapa. Nah, sehingga dapat disimpulkan seperti ini. Nah, PB startan lampu hijau. Berapa detik? 3 detik. Setelah itu lampu kuningnya menyala selama 2 detik. Nah, ya. Setelah itu lampu merah menyala selama 6 detik. Setelah 6 detik, maka lampu kuningnya akan menyala selama 2 detik. Nah, kemudian setelah kuning lampu hijau kembali ya selama 3 detik dan terus berulang sampai dengan push button stop ditekan. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Nah, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan di sini ya. Semoga ilmu yang sedikit ini yang Bapak berikan kepada kalian bisa bermanfaat untuk kalian. Amin. Ya, silakan disiapkan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Belum siap. Sebelum pulang mari kita baca doa dalam hati. Doa mulai.
Sudah selesai. Sikap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buat dengan tidak. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Dwi Astuti dari kelas 11 LKC. Saya sangat senang belajar dengan cara berkelompok di mata pelajaran PLC. Pembelajaran PLC satu kelas dibagi menjadi 12 kelompok, yang dimana satu kelompoknya satu anggota kelompok tidak lebih dari 2 sampai 3 orang, sehingga siswa dapat diberikan kesempatan untuk mencoba langsung alat tersebut. Saya lebih bersemangat mengikuti pembelajaran PLC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Rosyanti dari kelas 10 LKC. Saya sangat senang belajar dengan cara berkelompok di mata pelajaran PLC. Pembelajaran PLC, satu kelas dibagi menjadi 12 kelompok, yang dimana satu kelompoknya beranggotakan tidak lebih dari 2 sampai 3 orang. Sehingga siswa sangat diberikan kesempatan untuk mencoba langsung alat tersebut. Saya lebih bersemangat mengikuti pembelajaran PLC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusli Fitriani, saya dari kelas 11 LKC. Saya sangat senang belajar dengan cara berkelompok di mata pelajaran PLC. Pembelajaran PLC, satu kelas dibagi menjadi 12 kelompok, yang dimana satu kelompoknya anggota kelompok tidak lebih dari 2 sampai 3 orang. Sehingga siswa sangat diberikan kesempatan untuk mencoba langsung alat tersebut. Saya lebih bersemangat mengikuti pembelajaran PLC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.